dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bisa ketemu sama kalian lagi. Masih bisa bersama kalian lagi. Tadi pas duha itu belum terlalu keras. Ngajinya belum terlalu keras. Tapi nggak tahu karena mendekati zuhur kali ya. Ini sudah jam 10:30 lebih sedikit. Jadi sudah mendekati sholat zuhur, jadi diperbesar suaranya ya. Oke lah, jadi kayaknya kalau di video nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu signifikan banget, suaranya tidak terlalu masuk. Tapi kalau di sini Mas T fokusnya terpecah karena posisinya suaranya cukup keras, mengajinya cukup keras, dan Mas T harus membahas beberapa sesuatu. Dan ini jadi agak sedikit bukan nggak suka, tapi kurang konsen saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat. Kumaha wartosna damang, alhamdulillah ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan selalu untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, lanjut sapa-sapa, lanjut kita kira-kira membahas apa, sebelumnya Mas T mengucapkan terima kasih banyak untuk para donatur yang sampai saat ini masih banyak sekali rezeki yang masuk. Dengan misalnya Mas T ada yang request lagu, terus requestnya disalurkan ke sedekah, ke rekening donasi juga tidak masalah ya. Terima kasih banyak, sangat-sangat berterima kasih. Meskipun Mas T juga nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting sedekahnya bertambah terus ya. Mas T kan nggak juga nyari duit buat hidup Mas T doang, Mas T juga nyari duit buat di akhirat nanti. Jadi kalau kalian mau request lagu, mau punya requestan lagu-lagu tertentu, pengen coba di coverin sama Mas Tulus, covernya live ya, bukan profesional edit dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang editannya agak kurang enak mohon dimaklumi. Kalau misalnya jenengan berkenan bersedekah dengan merequest lagu, boleh Mas T tunggu sekali ya. Silakan langsung DM di Instagram ataupun di WhatsApp saja di bigtulus_pp2. Ada di deskripsi ya. Mas T ucapkan selamat bergabung kembali juga untuk semuanya. Selamat bergabung untuk para subscribernya Mas T. Halo, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu support. Caranya diketik like dulu, di-share. Terus kalau yang belum subscribe, yang baru masuk ya mbok yo di-subscribe toh yo. Minta supportnya buat di-subscribe. Aduh, capai 5.000 aja lama banget ya ternyata ya. Aduh, nggak enak banget ternyata jadi konten kreator itu. Kita harus mengecualikan apapun kondisi kita. Kita tetap harus melawan. Mau kita lagi sedih, mau senang, pokoknya kita tetap harus bahagia demi subscriber, demi penonton, demi pemirsa. Tapi aduh, ternyata untuk mencapai 5.000 tuh nggak gampang teman-teman ya. Semoga setelah ini sesegera mungkin deh naik 5.000, 10.000, bahkan 100.000. Supaya apa? Supaya aku tuh bisa bermanfaat buat orang-orang di sekelilingku. Jadi aku tuh bisa segala otak-otak. Aku tuh bisa membantu orang tanpa harus mengumpulkan donasi. Itu kayaknya ya Allah, aku pengen banget kayak gitu ya Allah. Hah? Kenapa? Salah? Oh, enggak lah. Oke, buat yang lagi nonton video ini, ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, untuk mereka yang sedang susah rezekinya, ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki melimpah untuk mereka, ya Allah. Buat yang nonton video ini, ya Allah, semoga yang sedang dalam masalah segera diberikan solusi atas masalahnya, ya Allah. Ya Allah, yang sedang nonton video ini, ya Allah, semoga mereka dalam kondisi sakit, ya Allah, semoga Engkau angkat sakitnya, ya Allah. Ya Allah, untuk yang sedang nonton video ini, yang sedang belum bekerja, ya Allah, semoga segera Engkau berikan pekerjaan kepada mereka, ya Allah. Dan yang sudah bekerja, ya Allah, semoga Kau lancarkan rizkinya, Kau berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, 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 ya robbal alamin. Jangan lupa di subscribe. Coba yang baru masuk, yang baru nonton tapi belum subscribe,
itu tulisan subscribe-nya masih merah. Nah itu Mas Teh hitung sampai 5. Tolong di subscribe dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, karena tadi malam itu ternyata malam bulan purnama. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kalau kata Tante Ida. Sekarang tuh dia tuh lagi lucu banget ya. Aku tuh seneng ngobrol sama Tante Ida sekarang. Kenapa? Dia suaranya tuh lagi bindeng. Jadi kalau lagi ngomong biar rame deh. Aku lagi seneng banget kalau ngeliatin dia ngomong. Makanya bentar-bentar, "Ma di mana? Lu di rumah?" Kalau di rumah aku yang ke rumah. Kalau aku lagi di warung, Ma, dia yang ke warung. Biar rame deh. Jadi dia tuh ngomongnya lagi bindeng. Kemarin aku anterin vitamin. Terus tadi malam aku tawarin dexamethasone karena dia lehernya katanya nelannya sakit tapi dia lupa ya. Aduh, nenek-nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pemberitahuan COVID. Sebelum kita membahas topik pembahasan hari ini, Mas Teh mau ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh yang ada di Indonesia tanpa terkecuali, yang ada di Papua sana untuk Pak Sem beserta rekan-rekan. Kemudian ada Mas, siapa namanya ya, aku lali, yang punya Merauke, ya, pokoknya yang di sana, pokoknya yang punya Merauke tanpa terkecuali saja ya, Timika, Jayapura. Kemudian yang ada di Makassar, Polewali Mandar, terus Palu, Kendari, Maros, Ambon, Manado. Kemudian untuk yang di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Pasir. Kemudian yang ada di Bontang dan juga Berau. Yang di Kalimantan pokoknya semuanya saja ya. Tanpa terkecuali ada Bang Muhammad Ilyas di sana, ada Muklis, ada Mbak Ika, Mbak Nana, Mbak Evi, terus ada Bunda Sri Atun juga yang di sana. Pokoknya masih banyak. Sama siapa ya? Ada lagi satu tuh yang dari Kalimantan. Itulah pokoknya, aku lupa pokoknya yang di Kalimantan semuanya ya. Beranjak untuk yang ada di Pulau Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, kemudian Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung tempat tinggalku ya. Terus kenapa sih kayaknya overconfident banget? Bener gak sih kalau overconfident ntar aku dikomplain lagi sama Mbak Kris? Aku sedang membahagiakan diriku sendiri Mbak Kris. Aku sedang mencoba membuat posisiku tuh biasa aja. Membuat posisiku tuh gimana ya? Soalnya aku tuh gimana sih Mbak Kris? Aku tuh setiap menit loh kepikiran sama Mbak Christine. Hampir setiap detik aku tuh kepikiran. Hampir setiap menit aku tuh kepikiran kamu Mbak Kris. Aku pengen banget telepon dia, tapi nggak mungkin. Aku nggak mau. Aku tahan-tahan untuk nggak telepon gitu loh. Itu loh Mbak Kris. Asik. Apa sih? Ntar si mama kayak salah paham lagi, dikiranya aku sama yang kemarin. Nggak Mak, sumpah nggak ya Mak ya. Jangan punya pikiran begitu. Klarifikasi juga tentang video yang tadi malam Mas Teh bikin sekitar jam 12 malam. Itu bukan tandanya Mas Teh marah, tapi di situ Mas Teh cuma menjelaskan saja. Kalau Mas Teh sudah siap, memang sudah betul. Jadi public figure di YouTube itu, jadi konten kreator itu, mau ndak mau Mas Teh harus menghadapi orang-orang seperti kalian yang barbar, yang lain sebagainya. Tapi di sini Mas Teh cuma menjelaskan saja, memberikan gambaran kalau posisinya Mas Tulus tuh kayak gini, Mas Teh itu begini, pekerjaannya begini dari jam segini sampai jam segini. Ini jam 11 Mas Teh masih syuting buat satu vlog, ya. Tadi sudah syuting bikin cover, kemudian syuting buat Cermal, pagi-pagi harus syuting buat Cermal dulu, baru ini syuting buat nanti sore, buat jam 2 siang, ya. Jam 2 dan jam 3 siang. Jadi banyak kegiatannya di pagi hari. Sebelum buka, ini belum buka warung guys aku. Baru udah syuting tapi setelah ini baru buka warung. Jadi di sini Mas Teh itu udah ada marah-marah sama sekali. Kadang Mbak Christine sampai bilang, kamu tuh kok bisa sih sabar itu, kamu kok nggak marah, kamu malah gini. Tapi kalau aku marah ya sama aja tuh Mbak Chris. Karena begini, ada kemakluman di diri saya. Kemaklumannya begini, ketika orang itu kenapa kok bisa marah? Karena dia sudah merasa sangat buntu dengan pikirannya sendiri, pengen dapat solusi dari Mas Tulus, tapi Mas Tulusnya balasnya lama. Gitu. Jadi Mas Teh itu juga ngerti, menyadari betul posisinya adalah kalau mereka marah, kalau mereka tidak mau mengungkapkan kemarahannya dengan mengata-ngatai Mas Teh dan sebagainya, Mas Teh sendiri meskipun sakit hati, Mas Teh terima. Karena mereka punya alasan untuk melakukan itu. Dan semua orang punya alasan untuk melakukan, meskipun kesalahan sekalipun mereka punya alasan untuk melakukan itu. Jadi Mas Teh tipenya bukan ngejudge orang kalau dia marah sama Mas Teh berarti dia salah, enggak juga. Karena Mas Teh juga salah, belum bisa menyempatkan waktu untuk membalas mereka. Gitu sebenarnya. Posisinya enggak ada marah sama sekali, lillahi ta'ala ya.
Hanya klarifikasi supaya kalian paham kegiatannya Mas Teh itu seperti apa. Begitu ya. Tadi sudah dari Lampung, kemudian beranjak ke Banten. Di sana ada Mas Hadari Ilyas yang punya Banten. Halo, Banten, Cilegon. Gunung Santri, aku lupa terus mau nyapa Gunung Santri ya. Yang punya Banten selamat bergabung juga di sana tanpa terkecuali saja. Terus yang di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian yang ada di Bandung, Cirebon, Cianjur. Kemudian Pangandaran, ada Banjar juga di sana. Lalu untuk yang ada di Pemalang, ada Banyumas, kemudian Cilacap, Tegal juga semuanya tempat terkecuali ya. Kemudian Cirebon, aduh Cirebon belum, nanti ngamuk lagi. Selanjutnya untuk yang ada di Semarang, Weleri, Kendal, Rembang, terus Magelang, Sragen, Klaten, Wonogiri, terus Pati, Jogja, Solo, Semarang lagi Solo, Boyolali, Sukoharjo, Magelang, ya Magelang juga belum disapa. Terus untuk yang ada di Jombang, aku lagi ngeliat TV lucu banget. Untuk yang di Jombang, kemudian Malang, Surabaya, terus Sidoarjo, Gresik, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, terus Ngawi juga ada, Madiun. Banyuwangi sama Maduro. Pokoknya semuanya yang di sana ya. Semoga tersapa. Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei juga di sana. Kak Ajijah yang punya Brunei Darussalam, semoga Allah segera angkat sakit kakak ya. Amin ya Allah. Jangan lupa terus semangat, bahagiakan diri karena insya Allah segala sesuatu terjadi karena izin Allah ya kak ya. Akak dan abang juga di sana selamat bersemangat terus, berbahagia, turut berduka cita ya kak ya. Dan abang juga di sana. Lalu untuk yang ada di Los Angeles di sana Mbak Asri, Jerman, Swiss, Mbak Ngatin sama Mbak Yaniko. Terima kasih Mbak Yaniko, I love you so much. Terus yang punya Qatar, Jeddah, Arab Saudi juga ada Sydney di sana, dan juga untuk yang punya Hong Kong, Macau, Mbak Tuyati, Mbak Suprihatin, pokoknya kuwabeh yang punya sana ya. Mbak Sabto juga, Mbak Sabto di Hong Kong apa di Taiwan ya, pokoknya konolah tanpa terkecuali. Yang di Jepang sama di Korea juga selamat bergabung ya. Dan sebelum Mas Teh bahas lagi topik pembahasan kita di hari ini tuh pengen bahas apa Mas Teh? Mas Teh tadi malam itu melihat ada gambaran bagus di langit ya, tetapi ada kabar tidak bagusnya. Ada gambaran bagus di langit dan karena tadi malam itu pas banget tanggal 15 bulan, maksudnya bulan purnama, maksudnya pas bulan purnama ya. Dan si Cerondol seperti biasa mulutnya itu kurang bisa dijaga. Dia ngoceh-ngocehnya. Tapi selain si Cerondol, teman baru ini juga ternyata mengiyakan. Jadi nanti kita bakal bahas itu. Kira-kira kabar baiknya apa, kabar buruknya apa, kita bakal bahas. Tapi sebelumnya Mas Teh mau beranjak dulu ke YouTube Studio dulu. Di sini ada siapa saja ya. Saya sapa dulu. Ini di sini ada dari soal vlog yang kemarin ya. Waduh, vlog itu ternyata langsung tinggi guys. Apalagi kalau saya meramal ya, wah lebih tinggi lagi nanti. Kemudian di sini ada dari siapa nih? Ada Mae Tungtung, Mbak Christine, terus kemudian Mbak Ngainun aja juga nyimak di sana. Ada Mas Fanan juga. Mas Fanan, ada Mbak Winda yang punya Malang juga. Kemudian ada Mbak Nisma Monika, kemudian Mahin Asa yang punya Hong Kong juga. Halo, main aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ita, Mbak Lady Sweet lagi, ada Pak Sam di sana, ada Mbak Maisin. Pesannya adalah jagalah alam, maka alam akan menjagamu. Sedulurku kabeh, mari sama-sama pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Betul sekali ya. Ada Mbak Endang di sana, kemudian ada Zainuri 76. Bagaimana cara Mas Teh berkomunikasi dengan naga wojo? Ya, dengan caranya Mas Teh. Mas Teh nggak bisa share di sini ya caranya ya. Kemudian overconfident atau malas baca, malas. Mbak Kris pasti ngeritik aku. Ada Mas Muhammad Yusri di sana, Mbak Caturningsi juga. Terima kasih banyak selalu menyimak, selalu setia hadir. Kemudian ada Bu Masmiatun yang punya Jepara. Ya Allah, Jepara lali terus harinya apa Jepara ya. Kemudian Mama Ita, ada Mbak Iva di sana, kemudian Mas Suri, Bu Endang lagi, Mbak Chandra Wulaning Vivianti. Assalamualaikum Mas Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mae Tungtung lagi, kemudian ada Kayana Danendra. Minum cuka apel plus air hangat Mas Teh.
supaya lekas sehat. Amin, terima kasih. Untuk Mas Wijayadi juga selamat bergabung di sana. Mas Ibnu Batuta, Mas Sunario juga ya, Pak Sem lagi, ada Mbak Christine lagi, kemudian aduh banyak sekali ya. Ada Kang Muhammad Basri juga, terima kasih. Good job, persis wejangane para leluhur awake dhewe. Para kekasih Gusti Allah, para kekasih Gusti tanah Jawa nggih. Dek dongakno aku nek longgar wektune lagi sumpek ngati turu ora ngerti wektu. Yo aja dituruti Mas ya. Kemudian Mbak Asri Adi Pranata di sana ya. Kemudian Mbak Dede nggak perlu minta maaf kalau nggak boleh gitu Mbak Dede. Kemudian ada Mas Muhammad Taufik juga di sana, jangan down ya. Nggak apa-apa. Mas Tulus itu tuh bikin video itu bukan menggambarkan Mas Teh down atau apa, bukan, tapi buat pengetahuan yang lain saja supaya lebih memahami gitu ya. Kemudian ada Bang Febrian Official juga, abangku di sana. Halo abang ganteng, I love you so much ya. Ada Iza GGWP, ih kasih itu orang nggak ngerti. Gimana sih Teh? Ih Kak, itu sih orangnya nggak ngerti kayaknya. Semangat ya Kak Tulus, makasih sayangku. Susah ya jadi orang baik. Iza, nggak boleh gitu. Jadi orang baik itu memang ujiannya banyak, tapi jangan pernah berubah, jangan pernah menyerah untuk jadi orang baik ya. Mbak Husnul Khotimah juga terima kasih banyak. Mas Hadari Ilyas lagi di sini, terima kasih. Ada Mama Ita lagi, Mas Ibnu Batuta, Mas Sunario, pada nangis-nangis rek, wis gak popo, Mas Tulus gak popo rek. Yo apa sih? Terus ada Mbak Ika lagi. Ada Mbak Yani yang punya Jerman, terus Mbak Ika mana, Mas Kayana dan Endra juga lagi. Ada Mbak Maisin, terima kasih banyak. Terus ada Mas Ari Johan juga di sana ya. Selamat bergabung. Mas Suyanto Tembalang yang punya Semarang. Teh Yuliantin juga di sana, selamat bergabung. Kemudian ada Mbak Maris Christine, ada Catur Ningsi yang punya Padang. Mbak Aka Banyoni. Alhamdulillah. Kemudian Mai Tungtung lagi, ada Teh Yulianti, dan juga di sini ada Mbak Nurlaili 2808. Masya Allah, suaranya enak didengar. Terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah. Aku merasa di lagu yang Merindukanmu ini aku kurang bagus Mbak suaraku, karena jujur aku bukan penyanyi pop sebenarnya, tapi karena kalau nggak salah namanya Iza GGWP itu ya, itu tuh dia request lagu natural. Terus dia bilang dia mau nyawer aku, terus sama mau sedekah. Wah, aku langsung semangat. Kapan lagi suaraku bisa aku gunakan untuk mencari rezeki yang bisa kita gunakan untuk sedekah, gitu loh ya. Kayaknya tuh alhamdulillah banget. Meskipun saya bukan orang baik, meskipun saya bukan ahli surga sekalipun, insya Allah saya tetap bisa menggunakan badan saya untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Sudah 17 menit Mas Tulus, ayo bahas yang benar. Mau bahas siapaan? Tadi malam Mas Teh kebetulan kan jualan sampai jam setengah 11 kurang lebih ya. Kalau salah ya dimaklumi. Pokoknya kurang lebih sampai setengah 11 Mas Teh jualan. Terus Mas Teh itu nongol di depan itu ngeliatin ternyata bulan lagi purnama. Dan alhamdulillah perang yang terjadi di atas langit dan bumi ini bukan berarti berakhir, tapi masih berjalan, tetapi dengan skala kecil ya. Perang tetap ada, tapi dengan skala kecil, dengan skala yang standar, tidak terlalu besar ya, dengan notasi atau volume yang tidak terlalu besar. Jadi saya melihat sudah banyak yang tumbang dan si Cerondol sudah mulai ngoceh begini. Alhamdulillah Mas Tulus, nanti corona akan berkurang, tidak terlalu parah. Corona akan melemah. Dia terus teriak seperti itu, dan teman baru saya pun bilang, ya akan melemah. Alhamdulillah. Kami sebagai pihak Naga Putih sudah berhasil sedikit banyaknya mengurangi ataupun menetralkan sedikit. Meskipun sampai saat ini banyak yang terkena, semakin naik-naik, tapi penanganannya akan semakin mudah karena protokol akan semakin banyak peraturan dari pemerintah baru. Dan sepertinya kalau toh memang iya ya, kalau misalnya iya, cuman gimana ya? Saya mendengar kabar ini corona sudah mulai berkurang kekuatannya, tapi di sisi lain Mas Teh selalu nonton berita semakin banyak, semakin gencar, semakin naik. Nah ini yang Mas Teh bingung ya. Menurut kabar dari teman-temannya Mas Teh, corona ini sudah mulai melemah, kondisinya sudah mulai melemah dan mungkin saja bisa ditangani nanti. Tetapi kenapa semakin akhir-akhir ini justru semakin tinggi?
Ini yang Mas Teh pertanyakan. Sekali lagi, ini bukan ramalan, ini bukan tebakan, tapi kalau toh memang yang mereka sampaikan iya, ya. Kalau toh yang mereka sampaikan ini iya, kita aminkan saja. Semoga Allah mengijabah apa yang mereka sampaikan. Kalau corona ini akan segera melemah dan menjadi lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya juga melihat di atas langit itu peperangan sudah tidak terlalu tajam, sudah tidak terlalu signifikan, sudah tidak terlalu keras berperangnya, dan saya melihat pasukan putih banyak yang nganggur. Pasukan putih sudah banyak yang cuman berdiri di belakang pasukan yang sedang berkelahi. Jadi pasukan merah di belakang sudah mulai menipis. Jadi gimana? Ngerti nggak maksudnya Mas Denny sekarang? Nih, ada ketua antara putih dan merah. Putih dan merah sedang berantem. Jebret, 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 jebret. Sedangkan di belakang ini, untuk di belakang si merah ini tinggal sedikit sekali. Pasukannya tinggal sedikit sekali. Sedangkan kami, pihak kita, yang berwarna putih, alhamdulillah, karena jenengan terus mendoakan mereka, karena jenengan terus membantu mereka dengan berdoa, Allah mengijabah menambahkan berbagai macam beribu-ribu pasukan untuk membantu mereka. Dan alhamdulillah, yang Mas Teh lihat secara pandangan mata batin Mas Teh, sudah mulai berkurang kondisi mereka. Posisi yang merah ini sudah mulai menipis, dan si putih sudah mulai tetap bertahan. Bahkan banyak anggota putih yang nganggur, yang tidak ikut dalam berperang lagi, karena mereka sudah nganggur, nggak ada kerjaan. Nah ini kita berdoa terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan cara kita berdoa, dengan cara meminta ini kepada Allah, meminta kekuatan diberikan kepada pasukan-pasukan yang membela kita. Semoga dengan ini corona segera berakhir. Corona bukan melemah lagi, tapi dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Segera bertemu obatnya, segera ketemu jalurnya, dan segera pergi dari Indonesia, dan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya lagi. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya sebagai gambaran gambaran pertanyaan dari beberapa hal yang mungkin kemarin jenengan tanya, perang itu apa sih efeknya, bagaimana sih. Lalu kalau memang Mas Teh mendengar kabar baik, tadi kan Mas Teh juga bilang ada kabar buruknya apa Mas Teh? Jadi kabar baiknya yaitu tadi, menurut pandangan mereka corona akan segera menipis, segera melemah. Dengan kondisi yang semakin melebar, tapi mereka segera melemah. Mereka akan segera melemah. Kalau toh memang iya, kita aminkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, semoga Engkau ijabah doa-doa mereka. Untuk Kau ijabah apa yang mereka katakan, ya, supaya segera berakhir. Mas Teh sudah sangat-sangat menderita dengan kondisi begini. Banyak orang-orang lain yang sudah sangat menderita dengan posisi seperti ini. Dan sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus pulang kampung, banyak orang yang harus menderita dalam hal ini. Jadi semoga kalau toh memang iya apa yang mereka sampaikan, benar atau tidaknya, karena itu tujuannya untuk kebaikan, kita aminkan saja. Semoga Allah mengijabah dan semoga Allah membantu untuk segera benar-benar melemah. Jangan melemahkan tapi sekaligus dihilangkan. Amin ya Allah. Lalu kabar buruknya apa? Kabar buruknya adalah teman Mas Teh si Cerondol juga, sayangnya kata si Cerondol akan ada beberapa letupan lagi yang akan keluar di berbagai penjuru Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang susah ataupun susah aksesnya. Ini yang saya sedihkan. Jadi si Cerondol ini ngoceh nanti bakal banyak yang meledak, akan banyak yang meletup, akan banyak yang gugur. Nah, yang dimaksud gugur ini bunga, pohon, tanah, atau gunung, atau apa Mas Teh nggak tahu. Tapi yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud gugur ini apa, yang dimaksud meledak ini apa. Tapi lokasinya di mana dia tidak menjawab, hanya saja itu jauh, lokasinya jauh-jauh dari kamu. Berarti bisa dibilang mungkin di luar kota atau di daerah lain atau di pulau apa. Itu yang saya sedihkan, karena akan banyak sekali bencana yang terjadi di akhir tahun ini katanya. Dan itu terjadi justru banyaknya di wilayah-wilayah yang susah diakses, tempat-tempatnya jauh dari kamu, yang susah ditempuh, yang susah dijalanin. Ya, berarti bisa jadi mungkin anggapan saya hutan ataupun gunung ataupun apa ya toh. Jadi ini di sisi lain saya bersyukur karena corona melemah, tapi di sisi lain lagi hati saya, ya Allah, semoga tidak terjadi, semoga apa yang mereka sampaikan itu salah. Dan emang kerjaannya Cerondol ini kan meramal ya teman-teman. Jadi di sini saya menyampaikan apa yang Cerondol sampaikan, bukan berarti saya meramal menyampaikan apa yang Cerondol sampaikan. Tetapi apabila toh ini terjadi,
apabila ini memang betul apa yang dikatakan Cerondol, ayo kita berdoa bersama-sama semoga Allah tangguhkan musibah itu tidak menjadi sebuah musibah yang parah. Karena kalau Cerondol sudah ngoceh, berguguran, meledak, rontok, jatuh. Nah itu dia kalau sudah ngoceh-ngoceh begitu, memang betul si Cerondol tidak bisa menjelaskan yang nanti maaf sebelumnya ada gempa bumi, nanti ada tsunami, ada tanah longsor. Dia nggak bisa ngomong begitu. Jadi dia hanya menggambarkan saja. Dia menggambarkan nanti akhir tahun ini Mas Tulus memang corona melemah, tapi sayangnya kasihannya nanti ada yang gugur, ada yang meledak, ada yang ambruk. Nah di sini nih Mas Teh bertanya-tanya, di mana Cerondol? Nah itulah batasnya dia. Batasnya mereka adalah mereka juga tidak jawab. Jawabnya cuma begini, pokoknya jauh dari kamu terus orang tuh susah jalan. Berarti kan mungkin daerah pelosok gitu loh. Nah aduh kalau daerah pelosok kan kasihan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku yang pengasih lagi mempunyai. Ya Allah, mudah-mudahan kau jauhkan mereka dari musibah. Ya Allah, saudara-saudaraku yang di pelosok itu, ya Allah kau jauhkan mereka dari musibahmu. Ya Allah, ya Rob, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, apa ya teman-teman ya, nggak enaknya jadi anak indigo nih kayak gini nih. Kadang-kadang tuh banyak hal yang nggak bisa Mas Tulus sampaikan. Di dunia gaib itu ya, kalau lagi geger-geger mau ada maaf sebelumnya, ada bencana, mau ada musibah, itu tuh udah gencar banget ke kuping anak-anak indigo sebenarnya. Percaya atau tidak? Mau ada tsunami, mau ada gempa bumi, itu tuh di alam gaib sudah geger sebenarnya. Sudah banyak kabar-kabar yang kami terima. Tapi kami, ada sebagian orang yang mau menyampaikan ramalan itu, tapi sebagian juga nggak mau ikut campur. Sudah masa bodoh dengan urusannya, sudah hak Allah. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang mencari ketenaran, mencari sesuatu yang demi uang, biasanya mereka mau. Sebenarnya pada dasarnya adalah mungkin kayak pertanyaan si Imam kemarin, Mas Tulus, berarti seorang indigo itu bisa melihat isi hati seseorang ataupun firasat orang, kemudian apa yang akan terjadi sama orang, masa lalu orang. Tidak semua seperti itu, tapi ada yang bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau toh dia bisa mengakses itu, mereka bisa melihat itu, tidak semua indigo mau mengucapkan dengan mulutnya. Ya, perlu kita pahami. Di sini memang mereka memiliki kemampuan yang di luar kamu, di luar batas kemampuan kamu, tapi yang pasti nggak semua anak indigo itu mau melihat, tapi setelah melihat terus dia berbicara. Nggak semua seperti itu ya. Contohnya Mas Tulus sendiri, Mas Tulus tidak mau. Misalnya bisa membaca pikiran orang itu sekalipun Mas Teh tidak mau ngomong, Mas Teh tidak mau berbicara ya. Oke, sebelum kita ini ada pertanyaan dari di handphone yang ini, jadi nggak bisa dibuka. Oke. Aduh, gimana ya guys? Jadi kami itu nggak enak. Jadi saya itu nggak enak. Sumpah. Jadi anak indigo itu nggak enak sama sekali. Tiba-tiba kita bisa berbicara dengan sesuatu. Tiba-tiba kita bisa menerima sesuatu. Dan sebagian orang ada aja yang iseng sama anak-anak indigo itu. Banyak banget yang iseng. Dari secara gaib, mereka coba untuk ngulik khodam kita, mau ngambil teman kita, mau ngolek teman kita. Wah itu tuh banyak banget. Kalau saya pribadi, ketika jenengan berkehendak mengambil sesuatu dari badan saya, terus jenengan bisa, dan yang di badan saya itu mau, lillahi ta'ala monggo kerso, saya tidak bermasalah sama sekali. Cuma yang perlu kalian tahu, ketika ada gambaran musibah, bencana di setiap sudut daerah di Indonesia, itu sebenarnya hampir beberapa anak indigo sebenarnya memiliki firasat, memiliki gambaran, memiliki pemikiran, tetapi mereka hanya memilih diam, tidak menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, yang saat ini sedang saya terima adalah kabar buruk, ya Allah, yang datang dari si Cerondol, tentang akan ada yang meledak, tentang akan ada yang roboh, tentang akan ada yang gugur. Ini saya tidak tahu ya Allah gugurnya di mana, dan penjelasan Cerondol adalah jauh dari kita. Jauh dari kita berarti jauh dari saya. Itu posisinya kan saya di Jakarta toh, jauh dari mana-mana, dan menurut pendapat si Cerondol itu susah ditempuh dengan berjalan. Nah, berarti daerah itu lumayan pelosok. Sedangkan jujur secara nalar, rumahnya Mas Teh itu juga di pelosok. Rawajitu itu di pelosok. Ya Allah, kadang-kadang hati saya itu gimana ya, ada ketakutan ketika ada beberapa hal yang bisa kita baca, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, tetapi itu mungkin bisa saja terjadi di masa lalu atau terjadi di masa datang, dan itu sangat menyiksa sekali.
Terkadang kami harus memendam, tetapi kami juga takut untuk menyampaikan. Kami tidak mau memendam, kami menyampaikan, tapi kami takut kesalahan. Takutnya justru malah menyalahi kodratnya, menyalahi aturan, menyalahi sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Dan ini ya Allah ya Rob, semoga kami semua, semoga saya dan beberapa orang baik di sini ya Allah, apa yang dikatakan Cerondol ini semoga tidak betul dan semoga saja tidak akan terjadi. Dan sekali lagi, mau ada gempa, mau ada tsunami, mau gunung longsor, mau gunung meledak atau tanah longsor sekalipun, semua terjadi sudah kehendak Allah. Dan Allah itu maha baik. Jadi sebelum semua terjadi, sebelum semuanya terlambat, ayo kita semua berdoa kepada Allah. Kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah untuk memperbaiki pemikiran Allah, supaya Allah tidak dendam, supaya Allah tidak marah, supaya Allah tidak marah terhadap kita yang tidak bisa beriman kepada Allah. Dan saya sendiri, kalau misalnya si Condoro bilang deket sama kamu pun saya takut ya, saya jadi parno. Yang kedua, ketika dia bilang jauh dari kamu, saya juga jadi parno, saya jadi kepikiran. Kalau misalnya tidak bisa ditempuh, kan berarti mungkin terjadinya di hutan-hutan tertentu yang mungkin susah diakses. Kalau di situ ada warganya, kalau di hutan itu ada warga, ada manusia, lalu apa yang bisa mereka lakukan karena mereka susah diakses, teman-teman? Lalu gimana cara memberikan bantuannya? Ya, dan masih saja temanku yang satunya bilang masih berhubungan sama air, berhubungan sama tanah, dan mereka tidak mendetailkan secara detail. Mendingan ngomong kalau aku tuh, Lus, nanti di sini bakal ada banjir, ada gempa. Cuman sama dengan kita, sama dengan saya, mereka ternyata juga memiliki batasan di mana mereka tidak bisa menyampaikan apa yang harusnya mereka sampaikan secara detail, secara lugas, ya. Dalam hal ini, sekali lagi kita ingat, gugur, meledak, ambruk, air, tanah, dan api, lumpur, banyak sekali kemarin yang mereka sampaikan, dan berhubungan dengan itu semua. Jadi lebih kalau menurut segi pandang Maste, karena yang mereka bahas selalu berhubungan dengan air dan tanah, sesuatu yang basah, sesuatu yang mengandung air. Jadi ya anggap saja ketika kita sudah mendapatkan wejangan seperti ini atau info seperti ini, kita harus berhati-hati. Misalnya mungkin, maaf, kayak Mas Teh sendiri kan rumahnya banjir ya, jadi harus lebih waspada. Oh ya Allah, mudah-mudahan jangan banjir. Jadi doanya itu bukan mempercayai ramalannya, bukan mempercayai apa yang disampaikan sama si Cerondol, tapi di sini kita doanya adalah doa untuk meluluhkan hati Allah supaya tidak memberikan itu. Kalau toh nanti benar-benar Allah memberikan itu, kalau bisa jangan sampai ya Allah. Jadi doa kita itu untuk merayu Allah. Doanya kita ini, oke, kita sudah mendengarkan video ini, kita sudah menonton video ini, tapi di sisi lain mungkin jenengan ada yang parno, ada yang takut, ada yang merasa begini begitu. Tapi di sisi ini jangan gunakan pemikiran salah sampean itu untuk memaksa Allah untuk mengangkat itu, tapi gunakanlah itu sebagai wacana. Oh iya, ya Allah, berarti kalau misalnya terjadi, berarti saya harus doa sama Allah nih. Saya harus minta sama Allah untuk diluluhkan hatinya Allah. Aku doa sama Allah supaya hatinya Allah tuh luluh, supaya tidak menjadikan air ini sebagai musibah, tidak menjadikan tanah ini sebagai musibah. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi di sini bukan untuk kita percayai, tetapi untuk kita jadikan bahan evaluasi supaya kita bisa lebih menyadari diri kita, memahami diri kita, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita ambil, apa sih yang harus kita pahami, dan apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini. Dan satu hal lagi, semua yang terjadi di dunia ini, mau gempa bumi, mau tsunami, mau segala macam, sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu kalian tahu, Allah menjadikan musibah ini sebagai apa? Sebagai balasan bagi kita yang semakin hari, semakin jauh, semakin tamak dengan apa yang kita mau. Kamu sudah tidak bisa menghargai alam, kamu tidak bisa menghargai bumi, kamu tidak bisa menghargai air, kamu tidak bisa menghargai pohon, sehingga kamu akhirnya dimakan sama alam itu. Jadi di sini bukan hanya musibah ini dijadikan sebagai ujian saja, tetapi juga bahan evaluasi, bahan pemahaman untuk diri kita sendiri. Kira-kira kita salah apa? Kita melakukan apa dan bagaimana cara kita mengevaluasi untuk memperbaiki itu. Kira-kira aku salahnya dengan disi, aku tuh harus bagaimana dan aku tuh bagaimana menyelesaikannya. Sebenarnya
sumbernya bukan diselesaikan tapi diselaraskan. Antara kamu menghargai alam, kamu menghargai bumi, kamu mencintai alam. Ketika kamu berpikir baik tentang Allah, berprasangka baik terhadap Allah, maka semua akan jadi baik. Makanya meskipun kita mendengar kabar ada ramalan cuaca, ramalan BMKG, ramalan peneliti, mau ada ini, mau ada itu, dan kita sudah mendengar kalau corona akan menipis. Kalau memang bagus, semakin melemah kita aminkan. Tapi kalau semakin jelek, kita jangan aminkan. Jangan kita yakini, kita doakan saja, kita berdoa kepada Allah. Lalu ada sebuah musibah yang diceritakan, yang akan terjadi, yang diceritakan oleh si Trondol. Soal dalam hal ini, musibah yang bisa saja terjadi cukup besar karena berhubungan dengan meledak, gugur, ya, roboh. Kemudian berhubungan dengan air, tanah, dan juga api. Tapi api kemungkinannya kecil. Api kemungkinan kecil. Yang sangat besar sekali tanah dan air. Di sini kita harus betul-betul memahami ini, teman-teman. Karena kita hidup di atas tanah dan kita tidak bisa hidup tanpa air. Dua komponen ini tuh luar biasa. Dua komponen ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena air adanya di tanah, tanah bercampur dengan air. Mereka dua komponen yang sangat penting dalam metabolisme tubuh kita. Ya, metabolisme kehidupan bumi ini. Jadi di sini ayo, sebelum terlambat, sebelum habis, sebelum kita ditegur sama Allah, ayo perbaiki segala sesuatu untuk menuju kebaikan. Arahnya baik saja. Nggak usah baik-baik banget, wes. Kamu tidak perlu jadi baik banget, tapi step by step untuk menjadi terus baik. Berperilaku baik, berprasangka baik. Meskipun kamu di jalan yang tidak baik sekalipun, yang terpenting lakukan yang terbaik, berprasangka baik sama orang, berbuat baik sama orang. Jadi feedback baiknya juga akan ke kita. Termasuk kalian yang saat ini sedang mungkin ya mengerti dalam hal, oh iya, apa sih Mas T maksudnya kok alam nih bisa marah sama saya? Kenapa alam bisa marah sama kita? Karena alam itu juga bernafas sebenarnya. Alam juga memiliki rasa. Alam juga bisa kita hargai. Alam juga bisa menghargai ketika kita hargai. Tapi begitu sebaliknya, alam juga bisa marah ketika kalian memanfaatkannya tanpa menghargai mereka. Ya, Allah menciptakan segala sesuatunya untuk alasan. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan fungsi dan juga kebutuhan masing-masing yang bisa difungsikan untuk kita. Lah, kita ini bisa memanfaatkannya atau tidak, ya? Ketika kamu sudah terlalu mengeksplor alam terlalu keras, terlalu kuat tanpa berpikir panjang, bahwa contohnya saja ketika jenengan nebang pohon seenak udelnya. Terus kalau longsor nyalahinnya apa? Nyalahin alam. Memang dasar aja tanahnya udah longsor. Tanahnya udah begini begitu. Jadi di sini posisi yang baik adalah kita menyadari betul bahwa alam sudah mulai mencari seleksinya sendiri. Allah sudah mungkin Allah sudah bosan melihat tingkah kita yang nggak benar ini. Makin jadi. Akhirnya Allah perintahkan, hei alam, kamu seleksi sendiri manusia yang nakal-nakal itu. Nah, kalau Allah sudah berkehendak itu kan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, gimana caranya Allah tidak menjadikan kita rayu dulu Allah dengan ibadah kita. Kita rayu dulu Allah dengan cara kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Jauhkan kami dari bala ya Allah. Berdoa terus sama Allah, minta sama Allah. Jadi di sini bukan sebagai bahan ramalan untuk penggambaran kita harus makin begini, kita harus makin begini, tapi di sini kita jadikan bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Dan saya jujur setiap mendengar kata-kata seperti ini, satu memang saya ini baperan, ya. Saya itu baperan, posesif, cengeng, segala macam ada di saya. Jadi ketika saya mendengar dekat, saya yang parno. Ketika saya mendengar jauh terus susah diakses, saya yang kepikiran sama saudara-saudara saya di luar sana. Ya Allah, semoga kalau toh memang akan ada yang meledak, akan ada yang longsor, akan ada yang guntur, roboh lain sebagainya, akan ada yang gugur, segala macam, semoga jauh dari masyarakat. Kalau toh memang Allah tetap akan memaksa itu ada, saya mohon ya Allah semoga jauh dari masyarakat. Saya minta ya Allah semoga jauh dari masyarakat dan tidak ada korban jiwa di sini. Amin. Kalau toh terjadi, dan kalau bisa semoga Allah menyangkal, semoga Allah menggagalkan itu untuk terjadi, dan semoga tidak terjadi apapun di belahan Indonesia ini, di belahan dunia kita. Ya, karena makin tamak sekali manusia ini memang, betul sekali. Jadi saya tuh banyak berkomunikasi dengan teman-teman saya yang dari berbagai macam sudut dunia ya. Di sana ada, di sini ada, di situ ada. Dan mereka semua mengatakan betul. Ya Allah Tulus, semakin kesini kok orang bukan semakin pada ngerti ya, semakin jadi.
semakin berpikir yang enggak, semakin tidak menghargai alam, semakin tidak mengerti leluhur, semakin tidak bisa menghormati. Nah, ini sebenarnya sinkronisasi yang benar, teman-teman. Kalian harus menghargai alam, menghargai jasa leluhur. Ya kalau doa ya mbok yo disalam-salami, leluhurnya dikirimin doa. Kita kan punya leluhur, ya. Siapapun mereka, kita tetap harus kirimin doa juga nggak apa-apa. Yang terpenting kita tidak melupakan mereka. Bagaimana dengan cara tidak melupakannya? Dengan mendoakan. Ketika kita sudah berdoa, oh berarti cucuku ingat sama aku. Berarti aku diingat sama cucuku. Nah di situ tuh kadang-kadang mereka tuh curhatnya cuman kayak gitu doang. Kok manusia ini semakin kesini semakin nggak ngerti kalau mereka tuh hidup karena ada kami dulunya. Hidup karena kami juga masih melindungi mereka gitu loh. Kadang-kadang ada rasa-rasa seperti itu di mereka karena mereka terlalu sering dikecewakan, terlalu sering diabaikan sama kalian semua. Akhirnya ketika alam sudah marah, alam menyeleksi, jenengan nangis. Ya Allah, Allahu Akbar, tolongin aku ya Allah. Padahal kamu sendiri yang jahat sama Allah. Allah tidak marah, tetapi alamnya yang menyeleksi kita. Jadi sekarang makanya sebelum alam menyeleksi, ayo kita doa bareng-bareng supaya alam tidak marah, Allah tidak marah, dan Allah meluluhkan hatinya untuk tidak menyampaikan itu. Dan sekali lagi, kalau toh memang harus terjadi beberapa hal yang Mas Teh sebutkan tadi, semoga terjadinya jauh dari masyarakat. Misalnya di tanah yang di hutan mana yang tidak ada siapa-siapa, nggak apa-apa. Di gunung mana yang nggak ada siapa-siapa, di situ nggak ada penghuninya, nggak apa-apa. Kalau yang ada, maaf ya Allah, semoga tidak terjadi. Dan lindungi mereka semua ya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dijauhkan dari bala dan musibah yang akan terjadi itu tadi, yang hanya sebagai gambaran, yang mungkin saja tidak betul dan mungkin saja tidak akan terjadi ya. Amin ya Allah. Mas Teh mohon pamit dulu, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah ketemu di vlog selanjutnya. Dan ini adalah sebuah celoteh biasa. Kalian boleh percayai, kalian boleh yakini, tapi jangan dipercaya 100%. Oke? Kita jadikan bahan evaluasi diri untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ingin berdonasi. Tetap Mas Teh buka mulai dari sekarang. Ada rekening donasi di deskripsi, boleh langsung transfer saja. Nanti kalau sudah transfer, Mas Teh tadi saya bla 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 bla. Jadi terima kasih banyak Mas Teh, sama-sama. Kemudian untuk teman-teman yang mau bercurhat ria, pengen ngobrol sama Mas Teh, boleh DM di Instagram dan juga di WhatsApp yang sudah Mas Teh sediakan. Tapi ingat, syaratnya hanya satu saja, ya. Sabar, 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 dan sabar. Itu 3 kali Mas Tulus. Tapi kan katanya cuma 1. Sabar saja ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Untuk yang belum, minta tolong buat di subscribe dulu, dihidupkan loncengnya. Jadi kalau ada video tayang baru, jenengan bisa tidak ketinggalan sama videonya ya. Dan Mas Teh mohon pamit dulu. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik dan salam sejahtera untuk kita semua. Tangannya mana? Tangannya mana? Oke, terima kasih.